Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya sampaikan salam sehat selalu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para orang tua, wali, siswa SMP Negeri 8 Cilacap kelas 7, 8, dan 9. Yang saya hormati anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan taufik hidayah, sehingga alhamdulillah kesehatan menyertai kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa kita juga pada saat ini sudah memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, yang pertama saya sampaikan selamat kepada anak-anak kelas 7 yang sudah diterima di SMP Negeri 8 Cilacap. Perlu anak-anak ketahui bahwa dari sekian ratus pendaftar, SMP Negeri 8 hanya menampung 256 siswa baru untuk kelas 7, yaitu dari zonasi 138, dari afirmasi 38, dari prestasi 77, dan dari jalur mutasi 31. Sehingga semuanya menjadi 256. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang diterima di SMP 8. Sungguh anak-anak sangat beruntung karena dari sekian pendaftar hanya 256 saja yang diterima di SMP Negeri 8. Anak-anakku yang saya hormati, perlu anak-anak ketahui bahwa SMP Negeri 8 Cilacap adalah sekolah yang sangat strategis, yang satu-satunya sekolah negeri yang dekat jantung kota Cilacap, yaitu letaknya tidak jauh dari alun-alun kota Kabupaten Cilacap, dari tentunya gedung pendopo Kabupaten Cilacap, sehingga SMP Negeri 8 sangat strategis sekali, sehingga untuk belajar anak-anak sangat nyaman, sangat ramah, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan anak-anak kerasan belajar di SMP 8 sehingga tiada hari tanpa prestasi. Anak-anakku yang berbahagia, perlu anak-anak ketahui juga bahwa SMP 8 juga adalah sekolah adiwiyata nasional tahun 2019, sehingga memungkinkan anak-anak sangat nyaman dan betah untuk belajar di SMP Negeri 8, dan juga termasuk sekolah ramah anak, sehingga saya yakin anak-anak sangat memungkinkan untuk anak-anak belajar dengan luar biasa dan bisa berprestasi di tingkat yang tentunya dari kecamatan sampai nasional, insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak selalu bangga dengan SMP Negeri 8 Cilacap. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya juga selamat kepada anak-anak kelas 7 tadi yang diterima dari tahun ajaran baru 2021-2022. Dan tidak lupa juga saya sampaikan selamat kepada anak-anak kelas 8 dan 9 yang juga naik kelas untuk tahun pelajaran ini. Sehingga yang tadinya kelas 7 sekarang menjadi kelas 8, yang juga kelas 8 sekarang menjadi kelas 9. Dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan anak-anak terus
belajar dengan sebaik-baiknya, belajar dengan penuh tanggung jawab tentunya untuk mengukir prestasi, membawa nama baik SMP Negeri 8, membawa nama baik keluarga, sehingga bisa tentunya membuat senang orang tua tentunya yang sudah berusaha payah mencari biaya untuk anak-anakku sekalian. Anak-anak yang berbahagia, tentunya tahun-tahun ini masih seperti tahun yang lalu. Kita masih di era pandemi COVID-19 dan tentunya protokol kesehatan harus tetap dijaga ketat. Dan alhamdulillah SMP Negeri 8 sudah mendapatkan izin pembelajaran tatap muka dari Bupati Kabupaten Cilacap, sehingga pada tahun pelajaran 2021-2022 nanti insya Allah SMP Negeri 8 secara bertahap akan mengadakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya ini adalah seizin dari gugus Covid tingkat kecamatan, juga tingkat kabupaten, dan juga tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang disyaratkan. Dan alhamdulillah SMP Negeri 8 Cilacap sudah menyiapkan sarana prasarana yang menunjang untuk pembelajaran tatap muka. Anak-anakku yang berbahagia, para orang tua juga yang saya banggakan, SMP Negeri 8 alhamdulillah pada saat ini sudah mencapai hal-hal yang tentunya Bapak Ibu inginkan, dan mudah-mudahan di tahun pelajaran ini bisa meningkatkan segala sesuatunya, baik sarana prasarana maupun tentunya prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Dengan misi SMP 8 berakhlak mulia, berprestasi, berwirausaha dan berwawasan lingkungan, tentunya sangat memungkinkan untuk anak-anak bisa belajar lebih baik di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar lebih baik lagi, pantang menyerah, bersungguh-sungguh, terus berprestasi walaupun di era pandemi. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh Bapak dan Ibu calon siswa SMP Negeri 8 Cilacap yang kami banggakan dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, bahwa untuk kelanjutan dari PPDB online yang di tahun 2021 yang menggunakan full online, untuk langkah selanjutnya setelah putra dan putri Bapak Ibu diterima di SMP Negeri 8 Cilacap, kemudian ada tahapan berikutnya, yaitu bahwa adanya pendaftaran ulang. Arti daftar ulang artinya di sini adalah bahwa siswa yang telah diterima sesuai dengan pendaftaran online di SMP Negeri 8 Cilacap. Untuk itu saya akan memberikan penjelasan sehingga nanti pada saatnya Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk pada saat daftar ulang tidak mengalami kebingungan. Jadi daftar ulang itu waktunya sesuai dengan laman situs PPDB online itu tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2021, yaitu tempatnya di mana adalah di sekolah ya. Jamnya adalah jam 8 sampai jam 14 atau jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian karena kondisi pandemi yang masih mewabah di Kabupaten Cilacap, khususnya di SMP Negeri 8 Cilacap, waktu pelaksanaan daftar ulang ya, dimulai tanggal 29
sampai dengan 3 Juni, mulai jam 8 sampai dengan 14 WIB dengan 3 sesi waktu. Perhatikan, dengan 3 sesi waktu. Yang pertama jam 8 sampai dengan jam 9.30. Kemudian yang kedua jam 10.30 sampai dengan jam 12.00 WIB. Dan yang ketiga, yang terakhir jam 12.30 sampai dengan jam 14.00 atau jam 2 siang WIB. Itu yang waktu pelaksanaan pendaftaran, mohon untuk bisa dipahami. Kemudian yang kedua, pembagian ruang daftar ulang ya. Kita lihat pembagian ruang daftar ulang bahwa yang pertama, siswa didampingi oleh salah satu orang tua. Jadi nanti bapak ibu atau bapak atau ibu saja yang mendampingi putra putrinya hadir di sekolah sesuai dengan jam yang telah ditentukan ya. Kemudian mengecek kelas daftar ulang yang tertempel di setiap ruangan kelas yang digunakan. Jadi nanti bapak ibu dan adik semua yang telah dibolehkan masuk sesuai dengan protokol kesehatan untuk mengecek putra bapak ibu masuk di kelas apa, di ruangan apa. Silakan nanti untuk dicek, atau mungkin tanya ke panitia, nanti akan ditunjukkan bahwa si A ini masuk di ruangan ini, si B masuk di ruangan ini, begitu. Kemudian yang kedua, siswa didampingi oleh salah satu orang tua memasuki ruangan. Jadi sekali lagi, yang boleh memasuki ruangan itu adalah siswa dan salah satu orang tua, bapak atau ibu, hadir di sekolah ya, sesuai dengan jam yang ditentukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Artinya apa? Jadi bapak ibu dan putranya nanti itu harus mengenakan masker, wajib itu ya. Jika nanti tidak mengenakan masker, tidak sesuai protokol kesehatan, mungkin oleh tim pengamanan COVID disuruh untuk melaksanakan sesuai anjuran pemerintah, yaitu mengenakan masker. Kita lanjut berikutnya. Untuk yang ketiga, ini Bapak, bahwa siswa dan orang tua memasuki ruangan jika siswa menggunakan seragam merah putih. Jadi putra atau putri bapak ibu yang rencananya ini sebagai calon siswa SMP Negeri 8 Cilacap itu menggunakan seragam SD merah putih. Jika orang tua ya, memakai pakaian yang sopan dan rapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Kemudian yang keempat, bahwa pembagian ruangan daftar ulang berdasarkan pembagian yang merata ke 4 jalur PPDB online. Jadi ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, semua dibagi rata ya. Untuk itu daftar nama siswa yang sudah tertera ditempelkan di pintu ruangan daftar ulang. Jadi nama-nama putra putri bapak ibu nanti tolong untuk dicek di setiap pintu ruangan yang akan digunakan untuk daftar ulang itu ada. Silakan nanti dicek, termasuk saya termasuk putranya di kelas apa, di ruang apa. Silakan nanti untuk dilihat dengan baik. Kita lanjutkan poin yang berikutnya, kelima, yaitu bahwa setiap ruangan itu berisi 32 siswa pada kondisi normal. Sekali lagi, dalam kondisi normal daftar ulang dengan pembagian 3 sesi dikarenakan kondisi COVID-19. Jadi ada 3 sesi pertemuan yang meliputi, jadi nanti termasuk sudah dibagi untuk kelas ya, kelas daftar ulang, kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, dan 7H. Jadi ada 8 kelas ya. Mohon diperhatikan ini, jam 8, mulai jam 8 sampai jam 9.30 WIB itu absensi 1 sampai dengan 11 ya, 1 sampai dengan 11. Kemudian jam 10.30 sampai jam 12 WIB itu absensi 12 sampai dengan 22. Kemudian jam 12.30 sampai dengan jam 14 itu absensi 23 sampai dengan 32.
Jadi sekali lagi harinya adalah 2 hari, yaitu hari tanggal 29 dan 30. Andaikan di absen 1, mungkin untuk hari pertama tidak hadir, maka di hari kedua silakan hadir, tapi tetap sesuai dengan jamnya, karena absen 1 adalah jam 1 sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 9 untuk absen 1. Andaikan absen 1 belum hadir. Demikian juga untuk absen berikutnya, katakanlah absen 20 kok belum bisa hadir di hari pertama tanggal 29, silakan hadir di hari kedua tanggal 30, tetap sesuai jadwal jam 10.30 jam 12.00 ya. Kemudian setiap ruangan daftar ulang nanti itu akan dilayani oleh 2 orang. Yang pertama seorang bapak atau ibu guru dan seorang lagi nanti dari pihak komite nanti jika ada ya. Kemudian 7, secara bergantian dengan menjaga jarak akan dilayani pendaftaran ulang sampai selesai. Sekali lagi karena kondisi kita adalah kondisi masih pandemi. Jadi dalam ruangan nanti setiap sesi itu hanya ada 11 siswa. Jadi ada 11 siswa. Dalam kondisi seperti itu, tempat duduknya pun nanti harus istilahnya ada jaraknya, tadi tidak berdempet-dempetan, sehingga kita menghindari sebuah kerumunan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, sekali lagi absen 1 dan setiap ruangan hanya setiap sesinya hanya 11. Ini 1 sampai 11, 12 sampai 22, 23 sampai 32. Sekali lagi sesuai dengan nomor absen. Kemudian berikutnya ya, untuk berkas apa ketika daftar ulang yang harus dibawa oleh putra-putri Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu? Yang pertama bahwa surat pernyataan bermeterai 10.000. Jadi nanti Bapak Ibu mohon untuk bisa membawa materai 10.000 ya. Kalau umpamanya ini YouTube-nya sudah dilihat sebelumnya, silahkan beli materai 10.000. Kemudian surat pernyataannya itu nanti dapat diunduh di YouTube, deskripsi YouTube. Jadi di bawah YouTube itu ada deskripsi. Silahkan nanti dibuka linknya itu, kemudian di-download. Itu filenya file Word ya, file Word nanti bisa diisi. Bagaimana ngisinya? Ya jadi di-print, ya harus di-print karena memang harus di-print. Ngeprintnya di mana? Bisa di mana saja, mungkin di rumah atau di warnet dan sebagainya. Kemudian atau mungkin di laman PPDB online. Ya. Jika sudah di-download, ya, kemudian diisi oleh siapa? Ya diisi oleh Bapak Ibu atau oleh putranya yang jelas, tulisannya juga harus jelas, harus bisa dibaca, ya, dengan huruf yang sesuai, ya, sehingga ejanya juga bagus. Kemudian diisi dengan benar, sekali lagi datanya juga harus dengan benar. Kemudian ditandatangani oleh bapak atau ibu yang mewakili. Kalau bapak ya bapak, ibu ya namanya bapak, kalau bisa nama bapak ya, kalau ada namanya bapak yang diutamakan ya. Kalau mamanya tidak ada bapak ya ibunya ya. Kemudian yang ada materainya adalah di bagian tanda tangan anak. Jadi yang tanda tangan materainya itu harus kena tanda tangan ya, harus katakanlah separuh materai separuh tanda tangan itu di tanda tangan siswa. Jadi sekali lagi nanti bisa di-download di deskripsi YouTube di bawah ini ya. Kemudian menyerahkan pas foto ukuran 3x4 itu 3 lembar. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dari sekarang foto yang kemarin diunggah untuk ijazah di SD itu bisa digunakan ukuran 3x4 ya. Hitam putih itu diutamakan, tapi andainya tidak punya hitam putih ya adanya berwarna ya, yang penting berwarna. Yang penting foto pada saat di sekolah di SD itu kan pasti ada ya. Silahkan dipersiapkan. Kemudian langkah berikutnya menyerahkan fotokopi dan menunjukkan dokumen asli. Sekali lagi pada saat dari rumah sejak sekarang harus dipersiapkan fotokopi dan dokumen aslinya. Apa saja? Akte kelahiran. Jadi Bapak Ibu kalau punya akte kelahiran wajib dibawa. Kalau belum ya surat keterangan lahir dari desa atau kelurahan. Ya mungkin ada yang hilang dan sebagainya. Yang penting kalau ada surat keterangan lahir dari kelurahan
harus aktenya hilang ya harus ada surat keterangan dari desa seperti kemarin pada saat upload di PPDB online. Kemudian kartu keluarga ya, kartu keluarga itu juga harus ada ya, kartu keluarga ini. Kemudian surat keterangan tinggal atau domisili yang barangkali kemarin pada saat daftar menggunakan surat keterangan domisili itu wajib dibawa yang aslinya, bukan fotokopi. Kakaknya juga bukan fotokopi ya, semua asli. Surat keterangan lulus SKL juga itu asli, tidak boleh fotokopi. Nanti kalau difotokopi berarti Bapak Ibu putranya melanggar aturan, bisa saja nanti diskualifikasi ya. Sekali lagi harus asli. Kartu keikutsertaan program bantuan sosial ya, ini mungkin yang melalui jalur APIR masih silakan dibawa yang aslinya, KIP, KIS, PKH, KKS, surat keterangan DTKS ya, daftar terpadu kesejahteraan sosial, itu yang semuanya terregistrasi di Departemen Sosial. Bagi yang mendaftar melalui jalur APIR masih, sekali lagi ini mohon untuk diperhatikan sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan. Kemudian berikutnya ya, surat mutasi ya, sekali lagi surat mutasi kemarin yang mungkin ada yang lewat jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua, mohon untuk surat mutasi yang asli untuk dibawa ke sekolahan, nanti ditunjukkan bahwa ini asli, bahwa ini adalah sebuah pindah dan sebagainya, bahwa sehingga sekolah merasa yakin bahwa Anda menggunakan jalur mutasi dengan benar. Kemudian piagam penghargaan ya, piagam penghargaan bagi yang menggunakan jalur prestasi ini juga harus asli, tidak boleh ada yang fotokopi dan tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi sesuai yang diupload adalah 4 lembar ya gunakan 4 lembar, 5 lembar gunakan 5 lembar dan sebagainya. Kemudian semua berkas dimasukkan dalam stop map. Jadi kalau Bapak Ibu dari rumah sudah punya mapnya warna biru ya untuk laki-laki, warna merah untuk perempuan ya. Sekali lagi jika dari rumah kok belum membawa map ya, nanti di sekolahan disediakan map ya, tentunya mungkin ya sedikit tutup mengerti map yang ada untuk map biru dan merah itu tadi. Sekali lagi bahwa warna biru untuk laki-laki, warna merah untuk perempuan. Kita lanjut lagi. Sekali lagi bahwa daftar ulang ini itu menggunakan protokol kesehatan. Jadi jika belum menggunakan protokol kesehatan maka akan disuruh kembali sampai menjalankan prosedur sesuai dengan COVID-19 ya, itu. Kemudian yang 5, bagi yang tidak daftar ulang bagaimana? Bisa saja selama 2 hari mungkin entah kemana kita tidak tahu, ada yang tidak daftar ulang. Bagi yang tidak daftar ulang pada tanggal tersebut, karena tanggalnya adalah tanggal 29 dan 30 Juni, dikasih waktu 2 hari, maka jika ada yang sedemikian maka dinyatakan mengundurkan diri. Jadi tidak ada daftar ulang selain tanggal itu, karena lupa sehingga daftar ulang hanya tanggal 2 Juli sudah tidak berlaku. Pokoknya berlakunya hanya tanggal 29 30 Juni. Kemudian bagi calon peserta didik yang terdeteksi menggunakan data yang tidak valid atau melakukan kecurangan akan didiskualifikasi dari pendaftaran. Artinya apa? Nanti kalau putra-putri Bapak Ibu itu datanya kok tidak valid, tidak asli, dan sekolah merasa curiga dan Bapak Ibu tidak bisa membuktikan dengan benar, maka sekolah bisa menganggap bahwa pendaftaran putra-putri Bapak Ibu itu bisa didiskualifikasi. Artinya apa? Otomatis bisa gugur menjadi calon siswa SMP Negeri 8 Cilacap. Jadi sekali lagi mohon untuk bisa dipahami bahwa pendaftaran ulang di SMA Negeri 8 Cilacap akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2019. Jadi ini sekali lagi saya ulangi, bisa ditayangkan secara perlahan-lahan, mohon untuk dibaca dengan baik. Itu waktu pelaksanaan,
kemudian apa yang harus dibawa, ya, pembagian ruang daftar ulang ini mohon untuk bisa dibaca dengan seksama sehingga Bapak Ibu bisa tahu, oh saya harus datang, harus hadir jam sekian, ya, karena kondisi pandemi, ya, memakai pakaian yang sopan dan rapi, putra putri Bapak Ibu memakai seragam merah putih, nah, seperti itu. Kemudian jamnya juga sudah ditetapkan 3 sesi, jam 8, 9.30, jam 10.30, 12, jam 12.30 dan 14. Absensinya juga sesuai dengan yang dicantumkan. Nanti silahkan dilihat di setiap ruangan yang akan digunakan untuk daftar ulang, dibaca satu persatu. Nanti akan mungkin istilahnya dari panitia akan memberitahukan pada saat Bapak Ibu akan masuk, mungkin akan diberitahukan di ruangan mana, nanti akan disebutkan. Kalau umpamanya belum sempat, ya silakan mencari sendiri, lebih cepat lebih baik itu. Nanti akan dipandu dengan baik dan mudah-mudahan nanti putra putri Bapak Ibu bisa mendaftar semuanya di SMP Negeri 8 Cilacap, sehingga nantinya putra putri Bapak Ibu bisa bersekolah dengan baik dan harapan ke depan, ya, nasib putra putri Bapak Ibu juga lebih baik lagi, masuk di sekolah yang mungkin pilihan terbaik untuk Bapak Ibu dan pilihan nomor 1 untuk Bapak Ibu. Artinya sudah harus niat ingsun, harus benar-benar belajar lebih baik. Ketika di SD mungkin masih kurang baik, di SMP lebih baik. Harapannya seperti itu. Demikian dari kami, ya, sehingga sedikit petunjuk kaitannya dengan daftar ulang dapat bermanfaat kepada seluruh calon peserta didik di SMP Negeri 8 Cilacap. Dari saya, channel Jawa Saja, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.